Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js. Kita akan lanjutkan mengerjakan proyek aplikasi restoran. Bagian yang ke-29 ini kita akan belajar untuk melakukan join tabel atau menggabungkan tabel. Kita langsung ke materinya saja. Sebelum kita mengerjakan bagian dari menu ini, di dalam menu ini kita akan melihat tabelnya terlebih dahulu. Di dalam tabel ini ada tabel yang harus kita join atau gabung. Di dalam sini ada ID kategori. Nah, ID kategori ini nanti akan tergabung dengan dari tabel kategori ini. Jadi di kategori ini kita punya makanan, kemudian minuman, kemudian gorengan. Kita akan coba cek di dalam menu sini. Kita akan kosongkan dulu semua. Kita cek off, kemudian kita ke delete. Kita yes. Untuk pengisian di dalam menu ini, di dalam menu sini, kita harus mengisi sesuai dengan di dalam kategori sini. Kita akan lakukan pengisian dengan menggunakan Postman. Kita buka Postman-nya. Di dalam Postman ini kita sudah pernah belajar untuk menginputkan dari menu ini. Kita menggunakan kolom ID kategori, kemudian kolom menu, gambar, dan harga sesuai dengan yang ada di dalam tabel menu sini. Di dalam menu sini ada ID kategori, menu, gambar, dan harga. Kemudian nanti gambar kita akan upload menggunakan gambar yang sudah kita download. Kemudian di dalam sini kategori, saya akan menggunakan kategori dengan ID kategori yaitu 118. Berarti di dalam sini kita akan isi dengan ID kategori 118. Kemudian di dalam menu ini saya akan buat isinya adalah bakso. Kemudian saya gambar, saya akan select file. Saya akan ambil di dalam htdoc. Saya sudah simpan gambar di dalam project React Resto ini. Ada gambar, saya ambil bakso, kemudian open, dan kita kasih harga 10.000. Kemudian ini kita posisi post, kemudian kita akan ke menu sini, ke dalam localhost, kemudian ini kita send. Nah, ini hasil di dalam sini. Kita keluar ID kategori, menu, bakso, gambar ini. Kita akan lihat di dalam menu sini tabelnya. Nah, ini sudah masuk ID menu 15, ID kategori 118. Kita akan coba satu lagi. Kemudian di dalam menu lagi kita akan masukkan lagi yaitu nasi. Nasi, kemudian ini kita akan ganti select file. Sini kita punya gambar nasi. Kemudian ini kita kasih harga di harga 5.000. Dan kita send. Nah, ini sudah ditambahkan. Kemudian kita akan ambil lagi kategori yang berbeda. Jadi kita ambil kategori yang berbeda yaitu 119 minuman. Di dalam sini 119 saya akan buat di dalam sini es jeruk. Kemudian kita akan ambil gambarnya, kita cari es jeruk. Ini es jeruk, open, kemudian kita send. Kita akan ambil lagi yaitu es teh. Es teh. Kemudian di dalam sini ini gambarnya juga akan kita ganti. Kita cari yang es teh dalam sini. Open. Kemudian harganya kita biarkan saja. Kemudian kita send. Kita sudah dapatkan datanya. Kita ke menus. Nah, di dalam sini ini kita punya ID menu, kemudian di kategori, menu, gambar. Kalau kita lihat di dalam sini ID kategori ini kita nggak tahu 118 ini maksudnya apa. Jadi kalau misalnya di dalam sini kita akan ambil get, kemudian kita ke send. Nah, di dalam sini kan yang tampil itu hanya kita nggak tahu 118 ini maksudnya apa. Kemudian 118 lagi, kemudian 119 ini maksudnya ID kategori apa. Nah, ini akan kita join supaya kita dapat keterangan dari 119 itu maksudnya apa. Nah, kalau di dalam sini kan kelihatan di dalam kategori. Jadi 118 itu kategori makanan ringan, kalau 119 kategori minuman. Nah, ini bagaimana supaya kalau waktu kita panggil dia akan tampil. Kita akan lihat ke dalam dokumentasi dari Laravel. Di dalam sini ada penggunaan dari query builder yang join. Jadi database query builders, kita klik join di dalam sini. Nah, di dalam join ini sudah dijelaskan caranya join kemudian ke dalam select.
berarti kita akan masuk ke dalam lumennya. Kita akan gunakan dulu ini use illuminate ini use illuminate ini kita akan copy use illuminate support facade DB. Nah, ini kalau mau mencari di dokumentasi ya tinggal ketik di dalam sini join. Nanti kita akan diarahkan ke query filter dari join, akan masuk ke dalam sini. Jangan lupa use illuminate facade ini kita copy, kita akan lakukan ke dalam menu controller. Nah, di menu controller ini kita akan paste dalam sini untuk mengambil dari objek DB-nya. Di dalam sini berarti di dalam menu ini, coba kita komen dulu. Kita akan buat seperti yang ada di dalam sini, yaitu kita simpan di dalam variabel $data, kemudian sama dengan db. Nah, ini db adalah tabel, kita ambil tabel yang kita pakai adalah menus. Jadi tabel yang kita pakai adalah menus. Berikutnya kalau ini sudah, kemudian kita di bawahnya ada panah, di bawah dari sini ada panah, enter, kemudian ini dikasih panah seperti ini, kemudian kita beri nama join. Nah, di dalam join ini yang pertama kita akan ambil, yang mau kita join adalah tabel kategoris. Jadi mau kita join itu dari menus, kita akan join ke tabel kategoris. Nah, ini tulisannya kategoris. Nanti tinggal ditulis saja, petik-petik kategoris. Kemudian kolom yang mana dari tabel kategoris yang mau kita join. Jadi yang mau kita join ini, joinnya menggunakan apa dari tabel? Kita akan menggunakan ID kategori. Cara penulisannya di dalam lumennya adalah kita tulis nama tabelnya kategoris, kemudian titik, kolomnya ID kategori. Ini jangan salah ya, ini cuma ID kategori, bukan ID kategoris. Yang kategoris itu hanya nama tabelnya. Ini nama tabel, kemudian ini nama tabel, titik, nama kolom. Jadi kategoris, ID kategori. Kita perhatikan di dalam sini, yaitu ID kategori dari tabel kategoris. Nah, berikutnya adalah kita kasih koma, kemudian untuk menghubungkan di dalam sini ini ada tanda, yaitu sama dengan. Yaitu ada tanda sama dengan kita kasih petik-petik, tandanya sama dengan. Kemudian di dalam sini kita akan tambahkan kolom yang penggabungnya. Jadi ID kategoris ini mau kita gabung dengan di dalam menus ini, yaitu ada ID kategori. Jadi sama dengan, taruh di dalam sini petik-petik menus.id kategori. Nah, kategori menus ID kategori. Kemudian setelah digabung, jadi kita sudah menggabungkan tabel menus dan tabel kategoris, kemudian kolom kategoris.id kategori sama dengan kolom dari tabel menus ID kategori. Kita sudah dapatkan. Berikutnya adalah kita akan select itu kita akan ambil setelah di join kolom mana saja yang mau kita tampilkan di dalam sini. Kalau kita mau menampilkan semua dari tabel user, berarti kita akan tambahkan user.bintang. Berarti nanti di dalam sini kita mau tampilkan semua dari tabel menus, berarti menus.bintang. Jadi kita akan ambil semua kolom dari tabel menus, kemudian koma, kemudian kita akan ambil satu kolom dari tabel kategoris. Nah, kolomnya apa? Kolomnya kategori. Nah, berarti di dalam sini koma, kita kasih petik-petik kategoris dot kategori. Jadi tabel kategoris, kolom kategori. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah dapat semua, berikutnya adalah kita lakukan perintah get. Nah, get ini digunakan untuk supaya menampilkan, jadi setelah diselect, kemudian kita lihat di dalam sini diakhiri dengan get. Kalau kita mau mengurutkan supaya urut, kita tambahkan di dalam sini order, kemudian
Nah, ini keliru, belum ada panahnya. Kita buat order by. Nah, order by kolom apa? Order by kolom apa? Order by berdasarkan kolom dari menu sini kita akan ambil yaitu menu. Jadi kita akan urutkan berdasarkan menus.menu. Kolomnya kita atur supaya dia menggunakan ASC. Jadi ASC itu dari kecil ke besar. Jadi kita sesuai dengan namanya menus.menu. Kita akan urutkan menggunakan kolom dari tabel menus. Kolomnya adalah menu. Nah, ini kita sudah selesai. Kita Ctrl S. Kemudian kita ke Postman. Di dalam sini kita coba send. Nah, ini hasilnya. Kita bisa dapatkan hasil yang seperti ini. Jadi di sini ada ID menu, kemudian ID kategori, menunya bakso, gambar, harga. Perhatikan di dalam sini ada penambahan kolom yaitu kategori. Kategorinya makanan ringan. Kemudian kalau di dalam sini ada lagi S0, ini sudah urut. Jadi ini B, kemudian ini E S0, kemudian urut lagi ST, kemudian baru ke nasi. Ini sudah order by-nya sudah jalan, dan join di dalam sini juga sudah jalan. Jadi kategori makanan ringan, kemudian ini juga kategori minuman. Kategori minuman. Nah, ini nanti akan kita tampilkan ke dalam React di dalam menu ini. Jadi menu ini nanti kita akan tampilkan di dalam sini ada kelompoknya sesuai dengan keterangan yang ada di dalam sini kategorinya. Supaya kalau kayak gini saja kan kata 109 itu apa maksudnya. Nah, kalau sudah ada minuman gini kan kelihatan. Oh, ID kategori 109 itu kategorinya adalah minuman. Nah, kalau di dalam sini kategori 118 itu maksudnya adalah makanan ringan. Nah, itu cara pembuatan join tabel di dalam Lumen. Nah, ini akan kita gunakan di dalam project ini. Sengaja saya buat materinya di dalam React supaya proses belajarnya itu ngerti, nyambung. Kita mau bikin di Lumen itu kayak apa, gunanya untuk apa. Nah, di sebelumnya kita sudah belajar React. Nah, di dalam sini jadi React sama Lumennya saya gabung supaya belajarnya lebih ngerti maksudnya. Jadi ketika dalam pembuatan project, kadang kita mesti ubah-ubah sedikit lagi di dalam Lumen. Jadi tidak semua bisa selesai di Lumennya, tapi kita ke React dulu, kemudian Lumen lagi, React lagi, terusnya untuk perbaikan supaya projectnya kita buat menjadi yang lebih bagus. Ini saya akan ulangi lagi. Untuk membuat join, perhatikan, pastikan Anda menggunakan ini, use Illuminate Support Facade DB, kemudian di dalam DB ini, objek DB ini supaya bisa menggunakan ini. Kita tentukan tabel utama yang mau kita joinkan, yaitu tabel menus, kemudian join, nama tabel yang kita joinkan, kemudian kolom yang digunakan untuk join, yaitu kategori.id kategori, kemudian menggunakan sama dengan yang di dalam tabel berikutnya adalah menus.id kategori ini, kemudian select, tampilkan. Kalau mau tampilkan semua berarti dari tabel menus titik bintang, berarti semua yang ada di dalam tabel menus titik bintang akan tampil. Jadi semua kolom yang ada di dalam tabel menus ini akan tampil. Kemudian berikutnya kolom dari tabel kategori ini, baru kemudian order by ini diurutkan berdasarkan menu. Kita menggunakan kolom menu dari tabel menu, pengurutannya menggunakan ASC. Jadi kalau di ASC itu dari kecil ke besar, misalnya kita buat DE SC seperti ini, maka yang tampil di dalam sini adalah dari besar ke kecil. Nah, ini kan nasi lebih dulu, kemudian ST, es jeruk, baru bakso. Kenapa? Karena pengurutannya di dalam Lumennya ini kita menggunakan DSC. Kalau kita menggunakan ASC, maka pengurutannya adalah dari kecil ke besar. Kemudian perintahannya diakhiri dengan get. Perhatikan variabel ini data ini dikirimkan ke dalam responnya dan dirubah ke menggunakan function dari JSON. Itu saja materi tentang join tabel. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.